bukti masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang akan sampai dengan di Jalan Cikampek, ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak. Ya. Mahkamah Internasional dapatkan rekaman lengkap pembantaian Laskar FPI. Council should consider what further action is required to bring to an end states and international organizations in their legal practice fosters the development of international law. Mr. Mohammed Benuna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years beginning on 6 February 2020. Ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya voice note itu, bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat, terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta. Sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari Laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang? Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Saya kira ke depan pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat. Hiruk pikuk sosial politik negara bangsa ini sedang labil-labilnya akibat perseteruan ideologi yang menjurus pada karakter totaliter rezim, karena sejarah sangat mungkin terulang dengan pelaku yang berbeda. Seperti kita ketahui bersama bahwa situasi geopolitik saat ini masih mengerucut pada isu pergeseran ideologi lintas negara. Fenomena geopolitik hari ini tak banyak berbeda dengan fakta sejarah skema demokrasi Orde Lama yang terobsesi dengan sistem demokrasi terpimpin. Situasi di mana ketegangan ideologi berubah menjadi beberapa peristiwa berdarah di banyak pesantren, masjid,
yang justru melibatkan oknum-oknum di sekitar kekuasaan. Tema radikalisme menjadi salah satu alat propaganda paling menguntungkan dan efektif bagi sedikit kelompok berhaluan ideologi kiri untuk menyudutkan kelompok Islam. Realitas politik yang menghalalkan segala cara sedang dimainkan oleh segelintir elit politik yang dikendalikan oleh oligarki, menyeret bangsa ini terjebak dalam pertengkaran global dengan secara perlahan mengorbankan kedaulatan serta kepentingan nasional. Penembakan 6 laskar FPI naik penyidikan. Jejak digital harus diamankan. JBNN.com, Jakarta. Indonesia Police Watch atau IPW mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabreskrim Komjen Agus Andrianto yang sudah menaikkan status penanganan kasus penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 ke tingkat penyidikan. Ketua Presidium IPW Neta SPN menilai ini adalah langkah baru Kapolri Jenderal Listio dan Kabreskrim Komjen Agus untuk menyelesaikan kasus itu dengan tuntas. Sehingga dugaan unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh 3 anggota Polda Metro Jaya terhadap 6 laskar FPI yang tewas di tol kilometer 50 Jakarta Cikampek bisa dituntaskan dengan transparan, kata Neta. Neta mengatakan dengan naiknya status penanganan kasus ini makna berbagai bukti, saksi, informasi baru bisa dimunculkan. Oleh karena itu, Neta mendesak pihak-pihak yang menangani kasus penembakan ini segera membuat akses komunikasi handphone para polisi di lapangan yang diduga menembak ke-6 laskar FPI tersebut. Menurut dia, tujuannya adalah supaya diketahui apakah sebelum penembakan terjadi mereka berkomunikasi dengan atasannya, perwira berpangkat AKBP, Kombes atau Jenderal. Lalu apa isi komunikasi mereka? Adakah perintah penembakan atau tidak dalam komunikasi tersebut? Ungkapnya. Menurutnya sangat mustahil dalam penguntitan itu tidak terjadi komunikasi dan koordinasi. Sangat mustahil seorang anak buah tidak melakukan koordinasi dan bertindak sendiri-sendiri. Padahal penguntitan itu perintah atasannya, kata Neta. Menurut dia, selama ini akses komunikasi tersebut sepertinya belum dibuka, baik oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia maupun tim FPI, padahal di sana ada jejak digital yang bisa menjadi petunjuk. Sebelumnya dihilangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jejak digital itu harus diamankan, kata Neta. Dia menambahkan Ketua Umum Komnas HAM juga mengindikasikan adanya unlawful killing terhadap keempat anggota Laskar FPI sehingga lembaga itu meminta kasus ini diproses hingga ke persidangan. Menurut dia, guna membuktikan indikasi yang disebut unlawful killing itu, Komnas HAM sudah menyerahkan seluruh barang bukti hasil temuan serta rekomendasi kepada Polri dengan harapan dapat memperjelas peristiwa itu. Namun, kata Neta, Komnas HAM sepertinya belum membuka jejak digital komunikasi para polisi di lapangan dengan atasan mereka yang memerintahkan aksi penguntitan. Menurut dia, bagaimanapun para polisi reserse itu menguntit Laskar FPI berdasarkan perintah atasannya mulai dari berpangkat AKBP, Kombes hingga Jenderal. Artinya lanjut Neta sepanjang penguntitan itu pasti terjadi komunikasi intensif. Dia menekankan tidak mungkin para polisi itu dilepas begitu saja, sehingga segala tindakan petugas di lapangan tetap dalam kendali dan kontrol atasannya, yang juga melaporkan perkembangannya ke atasan lagi. Nah, Neta menegaskan lagi bahwa untuk membuka kasus ini secara transparan, maka semua akses komunikasi dalam proses penguntitan tersebut perlu dibuka. Komunikasi HP antar ketiga polisi yang dituduh menembak itu dengan atasannya harus dibuka agar diketahui apa sesungguhnya pemerintahan atasan itu. Begitu juga komunikasi HP atasannya dengan atasannya lagi yang berpangkat jenderal juga harus dibuka secara transparan agar diketahui apa perintahnya, apakah ada perintah penembakan atau tidak. Selain itu, Neta menyatakan semua identitas mereka melalui polisi di lapangan, atasnya yang berpangkat AKBP, Kombes maupun Jenderal harus dibuka secara transparan. Menurutnya sikap transparan sangat diperlukan agar kasus ini tuntas secara terang benderang, sebab dia menegaskan menyelesaikan kasus dugaan unlawful killing terhadap Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 hingga pengadilan sudah menjadi rekomendasi Komnas HAM. Dia menyatakan tentunya Polri harus mendukung perkara ini dituntaskan secara profesional, transparan, akuntabel, dan prosesi atau prediktif responsibilitas transparansi berkeadilan.
Sebab itu, IPW memberi aspirasi pada Kapolri dan Kabeskrim yang sudah meningkatkan penanganan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri, selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang? Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Saya kira ke depan pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat. Ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya voice note itu, bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat, terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta.